Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Ari Fun Project. Nah, di video kali ini saya akan mereview sepatu terbaru dari Velet, yaitu Velet Flying Pro. Nah, jadi ini dia sepatunya, dan kebetulan ini saya pilih yang varian warna black red gold seperti ini. Dan untuk size-nya sendiri ini saya pilih yang size 43, dan ada alasan ya kenapa saya pilih yang size 43 ini. Nanti saya akan bahas di akhir video ya, seperti itu. Nah, untuk panjang insole-nya sendiri dia ada di 27,5 cm. Nah, seperti biasalah kita akan bahas beberapa hal dari sepatu ini. Pertama harga, kemudian bobot, kemudian desain, teknologi, dan juga bahannya. Nah, pertama untuk harga ya. Nah, untuk harga sepatu ini dibanderol di kisaran harga 1,2 juta rupiah. Jadi lumayan mahal ya. Jadi buat kalian yang tertarik pengen beli sepatu ini, kalian bisa beli sepatunya di Episport ya. Jadi untuk linknya sudah saya siapkan di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk bobot. Nah, untuk bobot sendiri sepatu ini kedua-duanya ya, yaitu yang kiri dan yang kanan itu punya bobot yang sama persis, yaitu beratnya itu di 373 gram. Lumayan berat, tapi juga nggak mengganggu performa kalian di atas lapangan ketika saya coba ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk desain dari sepatu ini ya. Nah, untuk desain sendiri ya, seperti yang terlihat di video, memang untuk desain di bagian uppernya ini keren banget sih kalau menurut saya ya, dan juga dia eye catching ya. Jadi pertama kali saya lihat itu saya udah langsung tertarik pengen beli sepatu ini. Nah, desainnya sendiri ini dia mengusung desain middle cut seperti ini ya, atau di bagian heelnya ini agak sedikit tinggi seperti ini. Nah, jadi ada beberapa fungsi juga ya desain middle cut seperti ini. Selain membuat kaki kalian terasa lebih nyaman, dia juga bisa menopang full kaki kalian, jadi menghindari resiko cedera juga ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia untuk desain di bagian uppernya ya. Kemudian kalau kita lihat ya secara keseluruhan, nah ini bentuk dari sepatu ini memang benar-benar didesain itu mengikuti kontur kaki kalian ya. Jadi di bagian depannya itu melengkung seperti ini, melebar, kemudian di sisi bagian tengahnya dia menciut, dan di bagian belakangnya dia kembali melebar. Nah, ini benar-benar mirip sama kontur kaki kalian. Jadi memang sepatu ini didesain sedemikian rupa untuk benar-benar fit di kaki kalian. Nah, jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari sepatu yang memang bentuknya ini benar-benar menyerupai kaki kalian ya. Nah, mau tahu seperti apa kelebihan dan kekurangannya? Nanti di akhir video saya akan bahas lebih detail ya. Jadi simak terus video ini sampai selesai ya. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai bahan dan juga teknologinya. Pertama, di bagian uppernya. Nah, untuk bahan di bagian uppernya sendiri dia mengkombinasikan bahan breathable mesh. Nah, ini dia di bagian toe box sampai ke belakang ini dia menggunakan bahan breathable mesh yang di cover atau ditempelin TPU hot melt seperti ini ya. Nah, untuk di area toe boxnya ini sendiri dia agak sedikit lebih tebal untuk menjaga durabilitas dari sisi bagian depannya ini ya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke sisi bagian lidah sepatunya. Nah, untuk lidah sepatunya dia nggak pakai lidah konvensional ya. Jadi dia pakai desain inner booty. Nah, bahannya ini namanya ini bahan Prime Night ya. Jadi dia adalah kain rajutan ya. Jadi pas dipakai itu memang berasa lebih nyaman, kemudian breathable juga, dan juga dengan bahan seperti ini dia bisa memberikan support yang lebih maksimal ya ke kaki kalian ya, seperti itu. Nah, itu fungsi dari desain middle cut seperti ini atau yang memang menggunakan bahan Prime Night seperti ini ya. Jadi untuk fungsionalitasnya itu benar-benar dapat kita rasakan lah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di bagian belakangnya, nah ini dia menggunakan sedikit bahan synthetic leather di bagian heel counternya sini ya. Kemudian ada sedikit bahan TPR juga ya, karet seperti ini di bagian atasnya ini, dan di bagian tali sepatunya juga sama ya, ada karet hitam seperti ini. Nah, ini tali sepatunya ini fungsinya sebagai stabilizer juga ya. Nah, kemudian kita bicara mengenai teknologi ya. Nah, untuk teknologinya sendiri ya, di bagian uppernya sendiri dia menggunakan teknologi namanya Pro Wrap Technique. Nah, ini adalah bahan Prime Night-nya ya, yang memang didesain sedemikian rupa untuk membuat kaki kalian terasa lebih nyaman dan memberikan support maksimal ke kaki kalian ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sisi bagian belakangnya sendiri dia menggunakan teknologi Protected Heel Stabilizer ya. Jadi ada bahan TPU di bagian sininya
yang berfungsi sebagai stabilisernya juga ya, seperti itu. Sehingga pas kalian main itu berasa ditopang kakinya dan memberikan support maksimal lah ke movement kalian ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau di sisi bagian depannya, nah ini dia menggunakan teknologi yang namanya wear resistant PU. Nah, ini adalah pelapisnya ini ya, TPU hot melt-nya ini yang membuat sepatunya akan berasa lebih ringan, kemudian tahan lama juga, dan juga kelihatan lebih stylish lah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai bagian bottom dari sepatu ini. Pertama di bagian midsole-nya. Nah, untuk midsole-nya sendiri ini bahannya terbuat dari bahan Pylon dengan teknologi power cushion. Nah, ini hampir sama dengan sepatu-sepatu Yonex ya. Dia pakai teknologi power cushion sebagai shock absorption-nya. Dan kemudian di bagian high impact-nya ini ya, di bagian heel kaki kalian dia udah pakai cushion gel, tapi memang dia nggak diliatin ya. Kalau misalkan sepatu-sepatu Yonex itu kan dibikin transparan ya untuk cushion gelnya, tapi kalau di Velet ini dia nggak diliatin ya, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya di sisi bagian midfoot areanya sini dia sudah ada TPU stabilizer. Nah, ini ya, fungsinya adalah sebagai stabilizer ya. Jadi pas kalian pakai sepatunya berasa lebih stabil, anti twist juga, dan juga berasa lebih disupport lah kaki kalian ketika kalian bergerak ya secara intensif menggunakan sepatu ini. Kemudian untuk carbon fiber platnya ini juga di bagian tengahnya ini berfungsi sebagai anti twist ya. Jadi udah komplit lah untuk teknologi di bagian midsole-nya ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sisi bagian depannya sini dia udah pakai Hyper Eva ya untuk meningkatkan kenyamanan kaki kalian di sisi bagian depannya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian outsole-nya sudah tentu dia pakai rubber karet non marking seperti ini ya untuk anti slipnya. Jadi pas dipakai memang benar-benar menggigit banget ya sepatunya, dan juga benar-benar keset ketika dipakai. Jadi bisa mensupport movement kalian ya, terutama pas kalian melakukan gerakan-gerakan cepat, gerakan-gerakan yang tiba-tiba atau sudden move. Nah, dengan grip yang seperti ini memang enak banget ketika dipakai ya. Dan juga ya untuk gripnya ini di sisi bagian depannya ini berbeda warnanya ya. Jadi dia dual color, di bagian bawahnya itu warna hitam, di bagian atasnya berwarna gold seperti ini. Ini menyesuaikan dengan warna TPU stabilisernya ini ya. Jadi keren sih ya untuk desain dan juga pilihan warnanya ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menuju ke bagian dalamnya. Nah, untuk di bagian dalamnya sendiri ya, untuk insole-nya ini dia terbuat dari bahan Eva seperti ini. Dan ini adalah insole yang paling tebal yang pernah saya review di channel ini. Nah, seperti yang terlihat di video ya, kalian bisa lihat ini benar-benar tebal banget untuk insole-nya. Dan poin plusnya juga dia benar-benar keset ketika dipakai ya. Jadi kaki kalian nggak akan slide ketika menggunakan sepatu ini. Kemudian dia juga udah breathable seperti ini dan berbentuk cup seperti ini. Jadi support di kaki kalian itu benar-benar berasa maksimal ya ketika menggunakan sepatu ini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pelapis di sisi bagian dalamnya ini ya, atau lining collarnya ini benar-benar berasa empuk dan juga benar-benar berasa adem ya. Jadi kaki kalian akan terasa nyaman ketika menggunakan sepatu ini. Kemudian untuk sponsnya sendiri ya, kalau di sisi bagian heelnya ini walaupun dia nggak terlalu tebal tapi benar-benar berasa suportif di kaki kalian, terasa empuk dan nyaman juga ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya mengenai harga, bahan, bobot, teknologi, dan juga desain dari sepatu ini. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai feel dari sepatu ini secara keseluruhan setelah saya pakai main ya, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, kita akan bahas dulu kenapa sih saya pilih yang size 43, padahal biasanya kan saya pakai yang size 42 kalau Velet ya, seperti itu. Nah, alasannya cukup simpel ya, saya pengen tahu di bagian mananya yang nggak nyaman ketika dipakai kalau misalkan kalian salah beli size-nya, seperti itu. Nah, sekarang baru kita akan bahas mengenai feel dari sepatu ini. Nah, untuk feel-nya sendiri ya, kalau di bagian upper-nya itu benar-benar berasa adem. Itu satu, itu poin plusnya. Kemudian fit di kaki ya, jadi benar-benar bisa menopang kaki kalian dengan baik, asalkan kalian size-nya itu benar-benar pas ya, jadi nggak kepanjangan ataupun nggak kependekan. Jadi itu benar-benar berasa fit dan juga berasa nyaman lah ketika dipakai. Kemudian selanjutnya untuk insole-nya ini benar-benar nyaman banget dan juga benar-benar keset. Jadi nggak panas ketika dipakai dan juga empuk ya, karena memang tebel banget ya, seperti itu. Dan juga nggak ada slide di kaki kalian. Kemudian di area top line ini juga kaki kalian berasa benar-benar disupport dan juga benar-benar berasa kayak dipegang ya kaki kalian ketika menggunakan sepatu ini. Jadi movement kalian itu terasa lebih aman, nyaman, dan juga berasa lebih disuportif lah, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau untuk feeling fitnya juga enak banget ya. Tali sepatunya ini juga memberikan apa ya, peranan yang penting ya, karena memang tali sepatunya berasa solid banget ketika diikat. Jadi membuat sepatunya itu benar-benar nempel di kaki ya, jadi enak banget lah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk tingkat fleksibilitas. Nah, untuk tingkat fleksibilitas sendiri ya, buat kalian fans sepatu lentur, pertama kali nyoba sepatu ini pasti berasa agak sedikit kaku sepatunya. Nah, ini ya,
seperti ini ya. Tapi kalau misalkan kalian udah pakai lebih dari satu set itu udah mulai nyaman seperti itu. Jadi nggak mengganggu ya seperti itu. Pertama kali memang mungkin berasa agak wah kaku banget nih sepatunya gitu ya. Tapi setelah dipakai lama-lama kalian udah bisa menyesuaikan diri, nah itu udah berasa biasa aja ya sepatunya ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk tingkat stabilitas sendiri udah nggak diragukan lagi sih, karena memang dia teknologinya benar-benar komplit. Jadi ada carbon fiber, ada TPU stabilizer, dan juga ada TPU heel ya di bagian belakangnya sini. Jadi benar-benar untuk stabilitas itu enak banget. Kemudian selanjutnya untuk masalah tingkat kelembutan dari midsole-nya sendiri ya, ketika dipencet seperti ini, memang untuk feel dari midsole-nya itu nggak terlalu yang empuk-empuk banget ya, dan juga nggak terlalu keras-keras banget, tapi masih enak lah ketika dipakai ya, seperti itu. Nah, kemudian di bagian insole-nya seperti yang saya bilang tadi, dengan ketebalan seperti itu memang membantu tingkat empuk dari sepatu ini sendiri ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, mengenai gripnya. Nah, untuk gripnya sendiri ini ketika saya pakai di lantai keramik itu memang benar-benar enak banget, menggigit banget, dan juga memberikan support maksimal ya, terutama pas kalian melakukan gerakan-gerakan yang tiba-tiba atau sudden move lah, seperti itu ya. Ketika kalian kena lob, tiba-tiba kena drop, nah pas kalian bergerak itu memang benar-benar enak banget ketika menggunakan sepatu ini. Berasa lebih disupport, kemudian berasa gesit dan berasa lincah lah ketika menggunakan sepatu ini. Nggak ada licin-licinnya sama sekali ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, untuk feel secara keseluruhan dari sepatu ini. Nah, kemudian yang terakhir kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari sepatu yang memang bentuknya itu benar-benar menyerupai pola kaki kalian seperti ini. Nah, untuk kelebihannya sendiri sudah tentu pas kalian pakai sepatu dengan bentuk yang seperti ini pasti nyaman banget, dan juga sepatunya benar-benar terasa full suportif di kaki kalian. Nah, akan jadi masalah ketika kalian salah beli size ya, apalagi bentuk sepatunya memang benar-benar mengikuti pola kaki kalian seperti ini. Letak ketidaknyamanannya itu ada di bagian sini ya, di bagian sisi kiri dan di sisi kanan di area toe box ini. Karena memang pas kalian pakai, lebarnya kaki kalian itu nggak jatuh pas di sini ya. Jadi jatuhnya itu di sini. Jadi ini adalah area yang membuat kaki kalian akan berasa kejepit dan juga nggak nyaman di bagian sini dan di bagian sininya. Nah, jadi pas dipakai itu berasa benar-benar nggak nyaman, dan juga di bagian atasnya sini juga berasa nggak nyaman ya. Tapi ketika saya coba majuin kakinya ya, biar lengkungan kakinya itu pas dapat di sini, nah di bagian sini, nah jadi di bagian belakangnya otomatis ada space ya, sekitar 2 jari. Nah, ketika saya majukan seperti itu, pas saya pakai ya, jadi pas pakai gerak-gerak kemudian saya jinjit, nah itu nggak berasa kejepitnya di bagian sini ya. Jadi benar-benar berasa nyaman dan juga berasa suportif lah sepatunya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, mengenai kelebihan dan kekurangan ketika kalian beli sepatu yang bentuknya memang benar-benar mengikuti pola kaki kalian seperti ini. Nah, masalahnya jika kalian salah beli size itu pasti nggak akan nyaman sama sekali, dan kalau menurut saya sih nggak akan bisa dipakai sepatunya ya, seperti itu. Berbeda dengan karakter sepatu yang biasanya agak bongsor di bagian depannya, jadi itu lebih toleransi lah kepada bentuk kaki kita ya, seperti itu, daripada sepatu yang memang bentuknya ini benar-benar mengikuti pola kaki kalian seperti ini. Nah, biasanya sepatu-sepatu high end itu memang biasanya bentuknya ini benar-benar mengikuti pola kaki kalian seperti ini ya. Nah, jadi sebelum kalian beli sepatu ini ya, saya sarankan memang kalian harus benar-benar tahu karakteristik kaki kalian, panjangnya segimana, dan size yang tepat itu size yang mana ya. Jadi kalian nggak akan salah beli, karena harga sepatunya lumayan ya, 1,2 seperti itu. Jadi sayang kalau misalkan kalian salah beli sepatu ini. Nah, jadi secara overall sih sepatu ini benar-benar recommended dan worth it untuk dibeli dari segi bahan, finishing, kualitas, feeling, dan juga build quality dari sepatu ini itu benar-benar recommended dan juga sesuai dengan harganya ya, seperti itu. Nah, jadi demikian saja ya teman-teman untuk review dari sepatu Velet Flying Pro ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.